Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Sukma MAK selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis digital dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lingkungan Infrastruktur Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Marwa selaku moderator sekaligus operator dan ditemani oleh rekan kelompok saya. Saya Baria Ratu Marasa. Saya Rizky Firdausah. Saya Rizky Dalia. Kenalkan, saya Habib Rizal Hamdani. Saya Alex Rizal. Baik, mengenai lingkungan infrastruktur bisnis digital, keberadaan infrastruktur dirasakan memegang peranan yang sangat penting di sebuah negara karena dapat meningkatkan produktivitas dan faktor-faktor produksi. Untuk mengetahui lebih jelasnya, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri 1 untuk membacakan dan menjelaskan tentang lingkungan infrastruktur bisnis digital. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Di kesempatan kali ini saya akan membahas dulu mengenai definisi lingkungan. Lingkungan adalah suatu tempat untuk para pebisnis atau suatu organisasi dalam melakukan usahanya. Di dalam lingkungan bisnis ini terbagi berbagai jenis. Yang pertama lingkungan makro, yang dimana makro itu merupakan besar, artinya di situ semua yang berkecimpung di lingkungan itu adalah para pengusaha besar yang skalanya UKM. Selanjutnya ada juga lingkungan mikro, yang dimana di situ lingkungannya kecil yang banyak digeluti oleh para pengusaha kecil individu. Dan juga dalam lingkungan bisnis terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dalam lingkungan internal itu harus memperhatikan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber daya alamnya. Yang kedua yaitu kemampuan dari sumber daya itu, terutama dalam sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah kompetensinya, bagaimana kompetensi dari sumber daya yang ada. Dan yang keempat, bagaimana kemampuan para pebisnis dalam bersaing, apalagi dikaitkan dengan era 4.0 sekarang. Yang terakhir yaitu daya saing, di mana sekarang itu orang pasti akan berbondong-bondong untuk mempromosikan usahanya melalui digital. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal, yang dimana memiliki kekuatan luar dan potensial yang mempengaruhi kinerja suatu usaha atau organisasi. Di dalam lingkungan eksternal ini terdapat berbagai segmen. Yang pertama segmen demografi, ada segmen ekonomi, dan juga ada segmen seni budaya, segmen teknologi. Di dalam lingkungan industri terdapat berbagai elemen. Yang pertama yaitu ancaman dari pesaing baru, artinya semua orang pasti akan berbondong-bondong untuk mempromosikan usahanya dengan baik. Yang kedua, kekuatan pemasok. Yang dimaksud di sini adalah dalam berbisnis pasti harus dipastikan dulu kekuatan pemasoknya sebesar apa, karena juga mempengaruhi kualitas dalam pemasaran produk. Yang ketiga, kekuatan pembeli, yang harus diperhatikan oleh para pebisnis, yaitu apa yang menjadi keinginan para konsumennya dalam suatu barang. Yang keempat yaitu proses pengganti atau substitusi. Yang kelima, intensitas persaingan. Di sini juga harus diperhatikan bagaimana di situ persaingannya berjalan, sehingga kita harus sebagai pengusaha harus memasang strategi yang tepat. Itulah dari saya persilakan kepada pemateri selanjutnya.
faktor yang menentukan kondisi lingkungan. Disebut sebagai lingkungan kegiatan usaha investasi yaitu pasar. Para pelanggan konsumen berbeda dengan konsumen seorang dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan diri untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh badan usaha. Perusahaan yang menyediakan bahan mentah, perusahaan ini dapat menyuplai bahan-bahan pokok yang dibutuhkan dalam proses produksi. Para pekerja yang terampil dan tekun dapat menghasilkan keuntungan tersendiri bagi suatu perusahaan pesaing maupun yang bukan pesaing. Yang kedua yaitu lingkungan bukan pasar. Kegiatan ekonomi pada keseluruhan mencakup seluruh kegiatan dalam suatu perusahaan, mulai dari memproduksi hingga distribusi. Peraturan mengenai kegiatan ekonomi yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kestabilan politik merupakan produk penunjang dalam kegiatan ekonomi. Pembagian antara organisasi dan lingkungan yang tidak jelas. Analisis karakteristik dan lingkungan internal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategi. Sedangkan peluang adalah kondisi dan dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategi. Proses yang dilakukan secara mengidentifikasi nada awal dari perubahan potensi dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. 2. Pengawasan. Pengawasan perusahaan mendeteksi perubahan dan tren lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Kritikal bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-peristiwa lingkungan yang berbeda. 3. Ramalan analisis mengembangkan proyek-proyek yang layak tentang apa mungkin terjadi dan beberapa cepat. Perubahan-perubahan dan penelitian yang dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. 4. Penilaian adalah untuk menentukan waktu dan simplifikasi efektif dari perubahan-perubahan yang berkaitan lingkungan kepada manajemen strategi suatu perusahaan. Selangkah lebih maju, tujuan yang lain adalah untuk menginvestigasi pemahaman tersebut pada organisasi. Unsur-unsur lingkungan bisnis ada 5 macam, yaitu lingkungan fisik meliputi tanah, iklim, topografi, udara, air, dan infrastruktur. 2. Lingkungan pemerintah seperti bantuan pemerintah yang diberikan di bidang bisnis untuk pengembangan perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Misalnya fasilitas dan pemasaran dibangun di daerah seperti jalan, pembangkit
dibutuhkan untuk bisnis. Bagian ini memberikan pengantar atas gambaran umum konsep dipergunakan organisasi atau kelompok dalam mengimplementasikan bisnis pada organisasinya. Layanan bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur bisnis yang memadai merupakan hal yang sangat penting untuk semua perusahaan yang mengadopsi bisnis, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan responsibilitas. Yang selanjutnya itu infrastruktur bisnis merupakan sumber daya bersama yang terdiri dari komponen, yaitu teknologi komunikasi data dan aplikasi utama. Selanjutnya, dengan memiliki infrastruktur bisnis, maka memungkinkan perusahaan untuk melakukan inovasi terhadap proses bisnis, meningkatkan kemampuan pengembangan sistem untuk mendesain dan membangun sistem yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Untuk itu, maka infrastruktur bisnis harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai. Connectivity adalah konsep untuk menghubungkan semua pengguna, area fungsional, dan aplikasi perusahaan yang memungkinkan untuk berbagai informasi sehingga dampak pada perluasan implementasi aplikasi ini sedikit banyaknya akan bernilai jika aplikasi dibentuk dan digunakan sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan. Modularitas akan memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk membangun aplikasi baru dengan cepat dan memodifikasi aplikasi existing berdasarkan konsep di mana aplikasi perangkat lunak lebih mudah dikelola ketika rutinitas yang dibutuhkan dilaksanakan dengan menggunakan modal terpisah. Personel merupakan bagian yang sangat penting bagi implementasi aplikasi. Profesional ini mengetahui bagaimana menggunakan sumber daya IT yang dimiliki perusahaan dan teknologi lain di luar perusahaan. Profesional IT juga memiliki pengetahuan mengenai bisnis proses perusahaan yang digunakan untuk menerapkan aplikasi baru maupun aplikasi bisnis existing yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Dalam berbisnis, jaringan telekomunikasi di banyak perusahaan yang dipergunakan untuk melakukan bisnis dan mengelola operasi internal terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Local area network, 2. Sistem komputer dan peralatan lainnya, contohnya printer yang lokasinya antara satu dan lainnya. 2. Wide area network, 1. Mencakup wilayah geografis yang luas dan seringkali global. 3. Value network atau VAR, nilai tambah dan jaringan domain atau wilayah pemasok transmisi jasa yang mencukup layanan pertukaran data elektronik, pemain dan layanan informasi. 4. Internet, jaringan internasional komputer dan jaringan-jaringan yang lebih kecil. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3 tentang lingkungan infrastruktur bisnis digital. Selanjutnya kami tutup. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.